pengobatan atau terapi. Yang ketiga ada edukasi. Yang ketiga ada edukasi pasien, rencana menginformasikan pada pasien tentang tindakan atau terapi yang diberikan. Yang B ada rencana lanjutan. Di sini adalah rencana yang dibuat pada waktu membuat catatan kemajuan. Rencana lanjutan ini juga sudah dapat direncanakan pada waktu membuat rencana awal. Rencana lanjutan meliputi 1. Rencana pemeriksaan, 2. Rencana pengobatan atau tindakan medis, 3. Rencana penyuluhan atau pendidikan pasien. Yang keempat ada catatan kemajuan. Catatan kemajuan pasien merupakan bagian utama POMR. Dalam catatan kemajuan pasien termuat deskripsi tentang aktivitas pelayanan pasien oleh tenaga medis, paramedis, dan lain-lain. Catatan kemajuan pasien merupakan follow-up untuk semua masalah. Catatan ini meliput A. Segala sesuatu yang terjadi pada pasien, B. Segala rencana asuhan lanjutan bagi pasien, C. Respon pasien terhadap terapi. Cara perumusan catatan kemajuan dalam PUMR meliputi SOAP, yaitu yang pertama ada subjektif, informasi yang ditulis dalam bahasa pasien, gejala yang ada pada pasien, objektif, hasil pengamatan dan pemeriksaan oleh dokter, asesmen, catatan kemajuan dan perkembangan atau interpretasi atau pesan dari keadaan saat ini, kemudian yang dia ada plan, rencana kerja untuk kelanjutan dan pengobatan atau perawatan. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian problem oriented medical record. Yang pertama, keuntungan menggunakan POMR. Slide sebelumnya yuk. Yang pertama, membahas keuntungan menggunakan POMR. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu dokter dapat mempertimbangkan semua permasalahan pasien dan interpretasinya secara lebih menyeluruh. Yang kedua, yang B, dokter menangani masalah berdasar prioritas. Yang C, perubahan masalah yang dialami pasien mudah diikuti. Yang D, pendidikan medis dapat terfasilitasi dengan dokumentasi yang lengkap. Yang kedua, ini kekurangannya menggunakan POMR, yaitu memerlukan pelatihan dan komitmen dari sumber daya manusia yang ada sebagai tenaga pelaksana. Selain itu, masih sedikit sekali fasilitas pelayanan akut menggunakan sistem ini secara penuh karena kebanyakan dari profesional kesehatan hanya menggunakan catatan kemajuan dalam bentuk SOAP. Next. Problem Oriented Medical Information System atau disingkat PROMIS. Meningkatnya peranan rekam medis dalam sistem informasi rumah sakit, maka rekam medis yang berbasis komputer diharapkan dapat memenuhi permintaan informasi secara cepat dan akurat. PROMIS merupakan sistem komputerisasi dari POMR yang banyak dikaitkan dengan penelitian ilmiah. PROMIS merupakan program aplikasi dokter menggunakan terminal komputer untuk order pemeriksaan laboratorium, menulis obat, dan merekam data anamnesis, hasil pemeriksaan klinik, catatan kemajuan, dan lain-lain. PROMIS secara aktif membimbing interaksi dokter dengan data pasien untuk menjamin kelengkapan data dan kesesuaian dengan konvensi-konvensi yang telah diterima sehingga logika medis dapat diterapkan oleh dokter. Next. Nah ini skema penulisan POMR. Pertama kan ada basis dasar nih, data, ada anamnesis, umum, khusus, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab rutin. Nah, lalu ada daftar masalah,
Setelah ada daftar masalah, kemudian dibuat rencana pengelolaan pemecahan masalah yang terdiri dari rencana pemeriksaan penunjang, rencana tindakan dan pengobatan, rencana rehabilitasi, rencana edukasi. Setelah direncanakan, dilakukan pelaksanaan tindakan medis asuhan, keperawatan, dan lain-lain. Setelah dilakukan pelaksanaan, di follow up catatan kemajuan SOP. Kemudian jika ada masalah baru, akan ada rencana lanjutan. Nah, dimuter lagi dia ke pelaksanaan lagi sampai masalah selesai. Ini contoh PWMR yang kita ambil data kiur. Ada data pasien, nama pasien, riwayat pasien, anamnesis dokter, terapi, monitoring, edukasi. Bisa dibaca nanti. Next. Contoh kasus, data dasar. Ada pasien bernama Tuan Ahmad yang berusia 54 tahun masuk ke dalam rumah sakit dengan keluhan utama badan kuning sejak 1 hari sebelum masuk RS rumah sakit. 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, pasien sudah mulai merasakan nyeri dan ngilu pada otot, lengan dan tungkai disertai demam tinggi yang timbul mendadak dan terus-menerus. Pasien juga mengalami sakit kepala di bagian depan kepala, mata merah juga. Pasien juga mengalami muntah berwarna kuning berisi makanan. Next. Nah, Mari. ya. Kemudian contoh kasus lagi nih lanjutannya dari data dasar 5 hari sebelum masuk ke rumah sakit, keluhannya ada buang air kecil sedikit, terus kira-kira 2 gelas dalam 24 jam dan warnanya kuning. Sejak 4 hari sebelum masuk ke rumah sakit, penderitanya tidak dapat buang air kecil. Terus sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit juga badan penderitanya berwarna kuning dan matanya juga warna kuning nih. Terus pekerjaan penderita sebagai pengemudi angkutan kota, jadi dia sopir angkot nih ceritanya. Di rumah penderita banyak tikus dan penderitanya mempunyai kebiasaan tidur di lantai. Serta ia sering membersihkan sampah dan selokan di rumahnya. Berarti riwayatnya pernah menderita sakit kuning, sakit ginjal, dan sakit tipes sebelumnya. Lalu disangkal. Berikutnya, pada pemeriksaan fisik, didapati keadaan umum suhu tubuhnya 38,5 derajat Celcius. Sklera literik, keadaan gizi sedang dan kondisi jantung parut tidak ada kelainan. Dari pemeriksaan lab didapatkan Hb-nya 9,7, leukositnya 10.800, ureumnya 282, kreatinnya 10,6. Kemudian ringkasannya, seorang laki-laki 53 tahun, sakit berat dengan demam kontinu, kuning, mata merah, silau dan tidak dapat kencing, anemia, dengan Hb 9,79%, hati membesar, leukosit 10.800, kreatin 10,6, terdapatlah masalah pada gagal ginjal akut, terdapat oliguria juga, mual, anemia, peninggian ureum, dan kreatin. Lalu perencanaannya nih, diagnostiknya ada natrium, kalium, Cl serum, natrium, kalium, Cl urin, kreatin, lalu ukur produksi urin per jam, dan dievaluasi dalam 6 jam. Pengobatannya, kita harus imbangin cairan tubuhnya, terus diuretik kalau misalkan ternyata produksi urinnya 50 cc per 24 jam, jadi harus ditambahin obat pancar pipis ya. Lalu diet rendah protein, sorry.
Kemudian tindakan penyuluhannya perlu pengukuran urin sama perlunya keseimbangan cairan. Berarti harus diinfus juga ya teman-teman. Lalu masalah ginjal akut untuk SOAP-nya sendiri yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, sebagai subjeknya itu ada kencingnya berkurang, objektifnya lidah kering, turgor menurun, RR 32 kali per menit, kusmaul, diuresis 25 cc per 24 jam, ureumnya 292 mg, natrium 132 MEq per liter, kreatinnya 20,6 dan kaliumnya 4,2. Asesmennya eh, faal ginjal makin menurun, asidosis metabolik. Kemudian P-nya ini pemeriksaan elektrolit AGD untuk mendiagnosis asidosis metabolik. Lalu pengobatannya sendiri itu kita perlu infus NaCl 0,9% 6 jam per course untuk mengatasi dehidrasinya. Sama obat diuretiknya nih furosemid 2 ampul intravena untuk mengatasi fase anuria. Penyuluhannya menjelaskan kepada keluarga perkembangan keadaan penyakit pasien yang makin memburuk pada saat ini. Kemudian masalah kedua ini ada leptospirosis. Diperkirakan karena adanya sesak napas, anemia ringan, leukositosis, dan peninggian ureum kreatin. Kemungkinan kontak dengan tikus cukup kuat karena pasien sering membersihkan got yang banyak tikusnya. Lalu perencanaannya sendiri, pertama diagnostiknya sendiri itu meliputi pemeriksaan serologi leptospira, SGOT, SGPT, bilurunin, IgM, anti-HAV, IgM anti-HBC. Kemudian untuk pengobatannya makanan lunak, ampicillin kalau dirasa perlu. Penyuluhannya mengenai perlunya diet dan mengenai penularannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, oke, terima kasih kelompok yang sudah presentasi ya. Ayo dia dan teman-teman. Silakan kelompok lain ada pertanyaan. Kita bicara mengenai medical record ya, atau rekam medis. Sekarang kan udah banyak sekali rekam medis yang memang digital ya, digital yang semua dokter bisa jadi inline. Jadi misalnya dia berobat ke dokter penyakit dalam, sewaktu-waktu dirujuk ke dokter jantung misalnya ya, ada masalah di situ, dokter jantung juga akan dapat medical record, tapi bukan berupa lembaran kertas yang mungkin dia akan bingung bacanya, karena tulisan dokter satu dengan yang lain kan beda-beda. Tapi dia dapat medical record yang lengkap. Lengkap artinya semua medical record yang ada tercantum dan tulisannya enak dan mudah dibaca. Bahkan semua hasil-hasil lab yang ada itu pun juga sudah tersaji ya di situ dan mudah dibaca dan up to date. Ketika seseorang disuruh ke lab, datang ke lab, hasilnya nanti langsung masuk ke orang itu. Nggak perlu lagi pasien sekarang ngambil hasil berupa lembar kertas. Kadang-kadang udah diambil pada saatnya waktu berobat, dia lupa, hilang. Atau ketukar dengan hasil yang lama. Bisa jadi kan ya, karena dia udah terlalu sering periksa, banyak berkasnya, kemudian akhirnya ketukar dengan yang seharusnya. Itu bisa saja terjadi. Maka banyak sekali yang sekarang keuntungannya kalau menggunakan medical record yang berupa digital ya. Itu sedikit tambahan aja. Ya, ya, yang lain silakan ada pertanyaan mungkin teman-teman. Kelompok lain.
Silakan dibuka pertanyaannya. Bingung mau nanya apa? Iya, Pak, bingung, Pak. Bingung tentang apa? Ya, coba saya sebentar stop share dulu, teman-teman. Stop share. Oke, ini saya mau nambahkan sedikit tentang medical recordnya ke teman-teman atau rekam medis. Mudahnya medical record atau rekam medis atau jejak jejak medis lah ya. Rekam itu kan jejak, atau kalau kita buka Google aja itu kan udah jelas ada rekamnya. Apapun yang kita sudah buka tentang apapun itu akan terrecord. Bahkan sewaktu-waktu berapa lama kemudian kita lihat, oh iya kemarin saya lagi nyari ini ya, kok belum ketemu juga. Kemarin saya sempat searching ini, belum selesai misalnya. Itu kita bisa lihat. Atau kemarin saya lagi mau beli sesuatu, kemudian ternyata belinya offline, nggak jadi online, padahal udah buka-buka segala macam. Itu ada recordnya di situ. Nah, yang namanya rekam medis pasti tadi udah dijelaskan juga oleh kelompok ini bahwa segala hal yang memang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada orang tersebut. Jadi problem tadi ya, masalah-masalah medis yang mulai terjadi sejak pertama orang tersebut berobat di tempat tersebut. Sayangnya medical record itu saat ini belum online secara menyeluruh ya. Menyeluruh itu artinya di pasien itu dia punya medical record yang kemanapun dia akan pergi, medical record ini bisa terbaca oleh rumah sakit manapun. Nah itu yang menjadi PR besar. Kalau memang itu udah ada, enak tuh. Jadi mau kemanapun dia berobat, riwayat penyakitnya, riwayat pengobatannya, riwayat alerginya, riwayat pemeriksaan labnya segala macam itu akan ikut terus, dan tidak perlu ada pemeriksaan baru lagi karena penyakitnya sudah diketahui. Misalnya orangnya memang hipertensi, atau orangnya pernah gangguan fungsi ginjal di bagian mananya, pielonefritis, sistitis lah, apa di bagian mana, itu ke-record di situ. Ketika dia punya gejala-gejala yang mirip, orang akan berpikir, oh ini mungkin penyakit yang lamanya kambuh nih. Atau dulu pernah gangguan pada empedu, pada hati, tiba-tiba ada merasakan gejala itu, orang dokternya udah tahu jangan mengarah ke sana. Tidak perlu lagi mulai dari awal cek segala macam yang nggak perlu, sehingga biayanya mahal dan perlu lebih spesifik gitu. Itu kalau sudah terintegrasi semua. Beberapa rumah sakit terintegrasi tapi hanya di grupnya aja. Contoh misalnya seorang berobat di rumah sakit Hermina, contoh aja ya, atau di Awal Bros, atau di Mitra misalnya. Itu mereka sudah punya medical record dalam bentuk digital. Sehingga ketika orang berobat di Hermina Jakarta, kemudian dia lagi kemana, misalnya lagi keluar kota ke daerah Sumatera, daerah Kalimantan, atau daerah manapun, yang di sana sakit, datang ke rumah sakit, dia tinggal berobat, asal rumah sakitnya sama, walaupun tadinya di Jakarta, dia akan ketahuan, oh recordnya apa. Oh ternyata karena kecapean sehingga gangguan jantung nih, karena medical record-nya udah jelas. Nggak perlu lagi harus di echo, nggak perlu lagi harus di EKG segala macam, agar ketahuan gitu. Padahal di medical record-nya sudah ada. Nah itu beberapa rumah sakit udah ada, tapi internal mereka. Rumah sakit Islam misalnya, yang Muhammadiyah itu terintegrasi mereka. Hermina, Awal Bro dulu, sekarang Primaya yang namanya ya. Primaya dia terintegrasi antara satu dengan yang lain. Di Batam berobat, di Jakarta berobat itu bisa ketahuan. Cuma beberapa rumah sakit saat ini masih banyak yang memang menggunakan yang manual. Manual, kertasnya tebel, kertasnya banyak banget, sehingga pada saat mau berobat itu harus dicari dulu tuh sama petugas. Ketika datang, apalagi kalau dokternya ganti. Kalau dokternya nggak ganti, urutan naruhnya kalau kebalik atau gimana, atau bacanya salah, kadang-kadang salah pengobatan. Makanya kadang kalau bisa si pasiennya pun juga dibekali dengan pengetahuan minimal ya. Minimal dia tahu kemarin sudah cek asam urat dok. Besok ceknya apa lagi, mungkin yang lain.
atau apalagi yang dicek, gula darahnya kah, atau cek fungsi ginjalnya kalau memang pasiennya menderita diabetes yang cukup lama. Jadi berurutan. Sehingga pada saat di pengobatannya itu clear, ketahuan apa gitu ya. Itu rekam medis. Nah, jadi rekam medis ini merupakan suatu keterangan, informasi yang tertulis maupun terekam segala hal tentang identitas. Jadi yang pertama pasti identitas pasiennya, kemudian anamnesisnya, penentuan fisik, ya, penentuan fisik laboratoriumnya, diagnosa segala pelayanan, pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun mendapatkan pelayanan gawat darurat. Jadi apapun kondisinya, rekam medis ini udah menggambarkan riwayat si pasiennya pernah mengalami apa. Sehingga pada saat selanjutnya ketika dia berobat ulang, itu udah ketahuan nanti penyakitnya arahnya kemana. Dan siapa yang membuat rekam medis ini tentu yang beberapa pihak, yaitu dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya ya. Sangatlah penting kalau rekam medis itu dibuat dengan lengkap. Banyak rekam medis yang lengkap, tapi kadang-kadang terlalu rumit untuk sebagian kalangan ya. Meskipun dokter kadang-kadang mereka harus konsul dulu ke dokter spesialisnya. Ini maksudnya apa gitu ya? Karena rekam medis ini berfungsi sebagai alat bukti bila terjadi silih pendapat atau tuntutan dari pasien dan sebagai alat perlindungan. Dia bisa dijadikan sebagai record untuk kalau terjadi masalah hukum atau juga perlindungan bagi dokter. Kenapa? Karena dokter sudah melakukan pengobatan sesuai dengan guideline. Dokter sudah melakukan pengobatan sesuai dengan panduan terapi yang ditetapkan. Kalau terjadi sesuatu pada pasiennya, artinya memang penyakitnya mengalami perburukan. Sedangkan tindakan medisnya tidak mengalami atau tidak melakukan kesalahan. Itu bisa dijadikan sebagai perlindungan hukum. Dan rekam medis ini juga berfungsi sebagai alat dokumentasi dan sarana untuk menjamin pelayanan kesehatan. Oke, kemudian apa sih manfaatnya? Banyak. Manfaat aspek itu banyak sekali. Aspek administratif itu juga salah satu. Berisi tentang tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab dokter sebagai paramedis untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Jadi berisi tentang tindakan apa yang telah dilakukan, injeksi apa yang telah disuntikan, pengobatan apa yang telah diberikan. Itu semuanya ada di sini. Kemudian sebagai aspek legal itu juga berisi tentang adanya jaminan kepastian hukum ya. Pelayanan kesehatan, penyediaan tanda bukti untuk penegakan keadilan, siapa yang salah, apakah memang terjadi malpraktek atau memang enggak. Itu salah satu hal yang memang terrecord di situ. Selain itu juga sebagai aspek finansial, karena finansial ini rekam medis dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menetapkan biaya pengobatan pasien. Kalau saat ini beberapa perusahaan asuransi misalnya, mereka akan melihat juga medical record-nya sampai ke arah situ. Apalagi BPJS ya, BPJS itu kalau ada suatu tindakan apapun, mau operasi, itu mereka sudah punya panduan dalam pengobatannya. Sudah ada inasi bijis ya, namanya inasi bijis itu salah satu panduan ketika seseorang mengalami penyakit tertentu. Tindakannya apa, obat-obat yang diberikan apa, lama terapinya berapa lama, di ruangan apa, kemudian hasilnya gimana, sampai kontrolnya berapa kali, itu udah masuk dalam satu paket inasi bijis ini. Itu dari aspek finansial bisa membantu dalam manfaat dari rekam medis. Kemudian selain itu aspek penelitian. Ini juga mempunyai nilai penelitian karena isinya menyangkut data. Data luar biasa banyak. Banyak beberapa mahasiswa yang membutuhkan sekali ya ini untuk aspek penelitian. Mungkin teman-teman nanti kalau punya ide ya untuk melihat rekam medis pasien itu bisa. Asal dapat akses ya, dapat akses, punya izin, kemudian diizinkan di sana tentang penyakit tertentu, bisa lihat ke dalamnya, itu oke juga, banyak digunakan sebagai aspek penelitian. Aspek pendidikan juga digunakan untuk mengetahui kronologis penyakit tertentu, sehingga mengetahui pengelolaan rekam medisnya. Kemarin misalnya pada saat COVID, lagi banyak-banyaknya ya, itu kan sebagai aspek pendidikan tuh. Ketika rekam medis pasien masuk dengan kondisi apa, tiba-tiba saturasi oksigennya rendah, kemudian diberikan terapi apa, hasilnya gimana, kemudian apa yang terjadi pada pasien itu semua kan tercatat tuh di dalam. Dan itu sebagai aspek pendidikan. Semua orang pada saat itu sedang belajar, semua orang saat itu sedang mencari cara ini mengatasinya gimana. Karena ini
kondisi yang baru terjadi, tetapi efeknya luar biasa terhadap mortalitas dan morbiditas ya, kematian dan juga kesakitan sangat tinggi. Jadi semua orang belajar, semua bidang ilmu, semua spesialisasi, semua medis itu lagi nyari-nyari pola. Kira-kira nih obatnya apa ya? Makanya ada yang obatnya menyambung, ada obatnya ngaco-ngaco kan waktu itu. Tapi intinya pasiennya kalau bisa sembuh. Kan waktu itu seperti itu. Itu digunakan sebagai aspek pendidikan. Dari mana dapatnya? Dari semua data yang ada di medical record pada pasien yang mengalami COVID itu, pada saat itu ya. Kemudian aspek dokumentasi ini juga bisa digunakan sebagai sumber ingatan atau harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan sarana kesehatan. Itu terdokumentasi. Bahkan rekam medis ini harus terdokumentasi sekian tahun. Kalau sudah sekian lama, baru boleh dimusnahkan. Nah, macam-macam berkas rekam medis itu pun juga macam-macam juga ya. Ada rekam medis yang masih aktif, digunakan di sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, masih tersimpan di tempat penyimpanan berkas rekam. Jadi itu yang aktif, artinya pasien masih berobat. Tapi rekam medis inaktif adalah bekas rekam medis yang apabila telah disimpan minimal selama 5 tahun di unit kerja rekam medis dihitung sejak tanggal terakhir pasien tersebut dilayani pada sarana pelayanan, atau 5 tahun setelah meninggal dunia. Jadi pada pasien yang meninggal 5 tahun ke depan, itu rekam medisnya harus tetap juga disimpan. Kenapa? Karena memang perlu banyak sekali yang memang akhirnya diungkit lagi ya, penyebab kematiannya apa sih? Kok dulu bisa seperti ini? Ternyata banyak bukti-bukti baru, banyak hal-hal baru yang perlu dibuka lagi. Oh, jangan-jangan ada suatu hal yang janggal di situ. Makanya kemarin itu saya baca berita ya, ada perawat di Inggris yang membunuh bayi-bayi yang dirawat di sana. Itu sampai di atas 10 orang yang dibunuh sama perawat ini. Dokter pun juga bingung, di rekam medisnya ini nggak ada gejala perburukan, semua yang dirawat di situ ya rawat-rawat penyakit-penyakit biasa gitu. Mungkin kalau kita lihat, ya mungkin radang paru ringan, atau bisa jadi anak-anak ini kena DBD, tapi udah mulai trombositnya naik misalnya. Atau bisa jadi anak-anak ini mengalami demam tinggi, terus kemudian harus dirawat, tapi semuanya meninggal. Makanya dokter itu mengatakan ini unclear, tidak diketahui penyebabnya apa, tapi meninggal. Akhirnya rekam medisnya dibuka semua, dicek, dilihat satu persatu rekam medisnya, kok janggal ya. Nah, di rekam medis itu kan tercatat pada saat di waktu tersebut siapa yang jaga, dokter siapa perawatnya. Ternyata perawatnya dicurigai jadinya karena setiap di waktu pasien itu meninggal, pas si perawat yang ini yang jaga di situ. Baru ditanya, diinterogasi, akhirnya dia mengakui kalau dia memang membunuh bayi-bayi itu. Itu tahu dari mana? Dari rekam medis juga, karena dicek rekam medisnya tidak ada akan mengarah ke arah kematian. Karena kondisi fisik, kondisi secara klinis si pasien ini bagus, secara klinis sehat, artinya udah mengalami perbaikan dan tidak akan terjadi kematian. Tapi kok banyak sekali kematian terjadi di situ. Nah, itu ketahuannya di salah satu rumah sakit ya di daerah Inggris. Kemudian dicek lagi, si perawat ini dulu pernah kerja di mana sih? Ternyata pernah kerja di beberapa rumah sakit yang sebelumnya dia di beberapa lah gitu ya, rumah sakit yang dia juga bekerja. Cek lagi di sana, berapa banyak di rekam medisnya kelihatan pasien-pasiennya yang dia pegang, oh ternyata ada juga, ternyata banyak ternyata yang dibunuh. Saya waktu itu lupa alasannya apa gitu, itu masih membingungkan kenapa dia bunuh bayi-bayi yang di tengah perawatannya. Jadi dia suntikan injeksi dosis tinggi kepada bayi itu, tiba-tiba kejang, meninggal. Diberikan dosis letal sama dia. Nah, itu kan salah satu yang manfaat walaupun disimpan selama sekian tahun setelah meninggal dunia si pasien ini. Ada hal-hal yang terjadi di luar itu yang kemudian hari mungkin terbuka. Dan wajib rumah sakit atau tempat sarana kesehatan itu menyimpan berkas tersebut sampai dengan 5 tahun. Setelah itu kalau mau dimusnahkan, boleh dimusnahkan. Nah, bagaimana dengan penyimpanannya? Untuk rekam medis itu bisa disimpan secara sentralisasi. Diartikan penyimpanan rekam medis seorang pasien dalam suatu kesatuan poliklinik maupun catatan selama seorang pasien dirawat. Sentralisasi terpusat di satu tempat, sentral ya.
Kelebihannya mengurangi terjadinya penggunaan dalam pemeliharaan dan penyimpanan rekam medis. Ada rekam medis tempatnya ada di sentral, ada juga yang di desentralisasi, dipisah-pisah antara poliklinik, rekam medis, rawat, penderita dirawat, itu dipisah-pisah. Tapi kalau yang ini mengurangi jumlah biaya digunakan untuk peralatan ruangan, tata kerja dan peraturan mengenai kegiatan medis, memungkinkan peningkatan efisiensi kerja petugas penyimpanan, nggak perlu banyak-banyak petugas, mudah dalam menerima sistem unit record-nya, cuma memang petugas menjadi lebih sibuk karena harus cek di satu tempat yang banyak ya. Tapi kalau desentralisasi, terjadi pemisahan antara rekam medis poliklinik dengan rekam medis penderitaan dirawat. Rawat inap sama rawat jalan dipisah tuh di satu tempat penyimpanan. Kelebihan sistemnya adalah efisiensi waktu sehingga pasien mendapatkan pelayanan lebih cepat. Kalau ada yang dirawat, ya rekam medisnya sudah di daerah sana. Kemudian, apa sih isinya? Isinya, untuk rekam medis, kalau pasiennya rawat inap, perawatan 1 hari misalnya, tentu identitas pasiennya, tanggal dan waktunya, hasil anamnesisnya, penyakitnya apa, keluhan pasien apa, riwayat penyakitnya apa, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, seterusnya ya, sampai rencana penata laksanaan obatannya apa, persetujuan tindakan kalau memang ada, ketika diperlukan tindakan tertentu yang harus persetujuan dari pasiennya atau keluarga pasien, itu ada form yang harus ditandatangani. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan itu sudah ada. Apa observasi yang dilakukan, bagaimana hasil pengobatannya, apakah berhasil atau gimana, itu dicatat semua, record semua. Kemudian ringkasan pulangnya, nama dan tantangan dokter-dokternya, pelayanan lain, kemudian untuk pasien harus dilengkapi dengan ortodontal klinik misalnya, semuanya itu disertakan pada pasien yang rawat inap. Jadi banyak hal yang terdapat di dalam satu rekam medis. Kemudian untuk pasien rawat jalan, ya ini lebih simpel, identitas pasien, tanggal, hasil anamnesis, pengobatan, seperti yang lain-lain. Dan yang berbeda adalah pada saat pasien masuk dalam kondisi yang gawat. Kondisi pada saat pasien tiba di sarana penanganan kesehatan itu harus tercatat dengan baik. Kondisi awal itu apa yang dirasakan? Misalnya dia mengalami infeksi pada saluran kemih. Apa yang dirasakan? Rasa terbakar pada saat berkemih. Kemudian pinggangnya mengalami rasa nyeri yang hebat. Itu kondisi awalnya harus dicatat. Kemudian atau pasiennya datang dengan kondisi dadanya udah nyeri tekan yang sangat hebat. Wah, jangan-jangan ini ada serangan jantung atau apa. Itu kondisi awalnya harus disertakan dulu. Karena dari situlah titik awal pengobatan selanjutnya. Nah, kalau medical record-nya sudah ada di sana, bisa dicek dulu kondisinya gimana. Oh, ternyata memang tensinya selama ini tinggi sekali. Kemudian pengobatannya dilakukan memang udah mengarah-arah kepada gangguan fungsi jantung misalnya. Maka pada kondisi itu, si dokternya udah mengarah, oh jangan-jangan ini lagi serangan. Cek deh troponin E-nya, cek deh elektrokardiogramnya, EKG-nya, cek troponinnya. Coba dilihat, oh, ternyata memang ada sumbatan nih di arteri koronernya. Wah, harus pakai PCI kah? Atau mau langsung pasang stent? Atau diberikan trombolitik yang injeksi? Itu kan tindakan yang bisa cepat dilakukan ketika memang medical record yang lamanya kebaca. Oh, pasien itu ketahuan nih, dulu mengalami ini. Itu sangat mempercepat pengambilan keputusan dilakukan oleh tenaga kesehatan sampai pengobatan dilakukan secara cepat. Karena ketika kondisi yang memang seperti itu kan berkejar-kejaran dengan waktu. Ketika orang sudah mengalami serangan jantung, itu 25 menit waktunya dia harus mendapatkan suatu tindakan yang cepat. Kalau enggak, otot-otot jantungnya akan semakin banyak rusak, akan semakin banyak mati, yang tingkat risiko kematian semakin tinggi. Makanya pada saat kondisi pasien datang dengan kondisi yang seperti itu harus segera dilakukan pemasangan ring jantung karena berkejar-kejar dengan waktu. Atau sengaja langsung diberikan trombolitik injeksi misalnya. Ketika pasien ini harus diberikan suntikan untuk menghancurkan bekuan yang ada dalam arteri jantungnya. Itu tercatat semua. Kemudian pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan, ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat itu tercatat juga. Kondisinya apa? Apakah sudah membaik atau pasiennya pulang paksa, pulang dengan sendirinya, itu semua tercatat. Sarana transportasi digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain, pelayanan yang telah diberikan kepada pasien, itu semuanya juga tercatat. Nah, ini kalau berbeda lagi, kalau di pasien ICU tentu lebih lengkap lagi ya, pencatatan lengkap terhadap penyebab dia di ICU, tanda-tanda vitalnya, itu semua pemantauan fungsi organnya, itu semuanya lebih terikot lagi. Karena lain mungkin pemeriksaan lab secara
manual. Kalau ini kan semuanya digital ya, semua alat medis, semua monitor-monitor yang ada di tubuhnya itu tercatat dan itu harus terrecord. Apa kondisi sebelumnya, bagaimana perbaikannya, apa yang tidak normal dari hasil-hasil itu tercatat dan dilakukan oleh si dokter-dokter ICU, dokter terjaga, apotekernya juga, fisioterapi, profesional lain ada di situ karena di sini tindakannya lebih intensif, tindakannya lebih dalam ya, karena kondisi pasiennya sudah dalam kondisi yang lebih gawat. Kemudian catatannya, nama lengkap pasiennya juga, umur, ini beberapa lembaran isiannya aja dalam pasien tersebut. Pemantauan hemodinamik ya ini banyak sekali ya kalau di ICU itu. Tensinya berapa, sistol diastolnya berapa, kemudian suhu tubuhnya, nadinya, respiratory rate-nya, SpO2-nya, CVP-nya, itu semua indikator-indikatornya tiap jam selalu dilakukan pemantauan dan itu terrecord di dalam semua rekam medis, medical record. Itu kurang lebih teman-teman tambahannya terkait dengan medical record ya yang sudah disampaikan tadi. Banyak sekali problem-problem yang harusnya tercatat di situ dan harusnya juga semuanya mengarah kepada pengobatan yang rasional ya, bukan pengobatan yang tidak rasional sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan-kesalahan terapi. Selain kesalahan terapi juga lebih minimal, kemudian keberhasilan terapinya tentu diharapkan juga lebih baik ya, lebih meningkatkan angka kesembuhan pada pasiennya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Silakan. Ngomongnya Pak, ini Pak, Ya, Sally. sebenarnya ada peraturan khusus nggak sih Pak tentang pengisian medical record? Karena kan terkadang ya Pak, kayak kasus-kasus penyakit tertentu itu kan nggak ditanggung ya Pak sama asuransi misalnya gitu. Sehingga dokter itu supaya ditanggung sehingga menuliskan diagnosa yang berbeda gitu Pak. Sebenarnya kalau seperti itu, padahal dia harusnya bukan penyakit yang ditulis, tapi penyakit yang lain, itu tujuannya supaya biar ditanggung sama asuransi itu termasuk yang dilarang atau gimana ya Pak sebenarnya? Pernah melihat kasus seperti itu? Sering sih Pak, malah justru terkadang tuh ya karena terkait dengan asuransi ya Pak, asuransi kesehatan, jadi tuh kita ada beberapa obat yang nggak ditanggung, tapi karena dokter berpikir, oh ini biar ditanggung Bu, nanti saya tulisin diagnosanya tuh seperti ini gitu. Di Sebagai rumah sakit pasien, mana, Chan? Ada rumah sakit Jakarta ya, Bekasi? Umum di apa swasta? Cikarang Pak, swasta, Rumah Sakit Oh, swasta. Siloam. Jadi kerja di sana ya? Enggak sih Pak, cuman emang seringnya ke sana, dokter anaknya cocok gitu loh Pak. Oh, dokter anak cocok ya? Iya. Ya. Oke, ya. Yang namanya medical record, itu kan data harus real ya. Datanya harus sesuai dengan tindakan atau pengobatan yang diberikan oleh dokter tersebut. Tadi kan ada secara administratif, ada yang secara legal, ada yang secara finansial, macam-macam ya. Kalau untuk medical record ini, kalau secara administratif itu udah melanggar. Artinya kenapa? Kalau saat ini dokternya merubah diagnosa pasiennya, apakah jaminan pasien tersebut akan datang ke dokter itu terus? Dia akan sertakan diagnosanya agar asuransi approve, agar asuransi mau untuk mencairkan biaya pengobatan yang dibebankan. Apakah dokternya nanti ingat juga ketika pasien tersebut datang lagi, apakah nggak memungkinkan akan terjadinya kesalahan diagnosa pengobatan? Karena di medical record itu, bayangkan pasien dokter itu ya hanya satu orang itu, pasiennya banyak misalnya, pasiennya ada beberapa pasien yang memang berobat dalam satu hari yang sama. Belum lagi besoknya berobat lagi, ganti orang lagi. Mungkin sebulan dokternya bisa punya pasien lebih dari 100 orang.
Satu hari 10 pasien aja, Besok seminggu udah Hasan 50 masuk orang. nggak? Dari 50 orang dalam satu hari, ya dalam 5 hari kali kan 200 orang dalam sebulan. Tiba-tiba ada pasiennya datang berobat, dibaca oleh dokter yang bersangkutan, oh sakitnya ini ya, dia salah diagnosa, salah pengobatan, salah dalam mengambil diagnosa dan juga salah dalam pengobatan. Kecuali dia punya note sendiri ya, karena udah terbiasa, dia tahu, oh kalau tulisan seperti ini atau ngarah sini, ini agar asuransi cover. Tapi kalau enggak, lupa. Itu kan bahaya sekali ya, kalau memang tujuannya itu agar tercover oleh asuransi. Ya, asuransi pun kalau memang mereka mengetahui hal seperti itu, mereka pasti akan saklek sekali. Kenapa? Karena memang asuransi dimanapun ketika mereka menarik nasabah, itu luar biasa ininya. Janji-janji nanti akan mereka berikan gitu ya. Asuransi kendaraan aja misalnya, asuransi mobil atau kendaraan lain. Ketika ada kejadian sesuatu tertentu, banyak sekali yang harus dikerjakan. Harus ada laporan polisi, harus ada kronologis, harus ada ini itunya. Klaimnya juga susah, kadang-kadang kan gitu ya. Itu udah prinsipnya asuransi. Tapi kalau ada sesuatu yang dilakukan seperti itu, bisa jadi dokternya di blacklist, bisa jadi rumah sakitnya juga di blacklist. Itu yang sering terjadi pada saat kondisi yang terjadi penyimpangan seperti ini. Apalagi BPJS misalnya ya, BPJS berapa banyak rumah sakit yang sudah kerjasama, akhirnya BPJS memutuskan nggak bisa lagi kerjasama. Kenapa? Karena ada beberapa tindakan oknum yang ada di rumah sakit itu yang membuat rugi pihak asuransi. Dan itu berlangsungnya lama dan tidak hanya 1-2 pasien, banyak gitu. Sehingga pasiennya tanda kutip memang diuntungkan dalam hal ini, tapi asuransi dirugikan. Pasti itu akan membuat apa ya, kepercayaan atau trust dari asuransi itu terhadap tempat pengobatan itu jadi berkurang. Bahkan grupnya sendiri akan berkurang juga gitu ya. Dan saya lihat dari dua aspek, satu dari sisi klaim asuransinya, yang kedua dari sisi bahayanya ketika diagnosanya dibuat berbeda. Gitu sih, Sel. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Yang lain mungkin ada punya Ada Pak, pengalaman saya mau tanya tertentu Pak. dengan, ya silakan, Fahmi. Eh, Tadi saya ini sih Pak tertarik nanya sebenarnya masalah utamanya rekam medis tidak dilakukan sentralisasi itu apa ya Pak? Padahal di era digitalisasi sekarang eh, perangkatnya sepertinya udah sangat mendukung Pak untuk akses rekam medis itu. Terus solusinya bagaimana Pak? Biar eh, rekam medis itu mudah diakses gitu. Maksudnya nggak cuma di rumah sakit yang punya grup-grup aja. Ya, oke. Itu apa ya, goal jangka panjang yang memang agak sulit disatukan ya. Satukan artinya beberapa rumah sakit mereka punya platform sendiri. Bayangkan di Indonesia itu kalau nggak salah rumah sakit jumlahnya sekitar, saya lupa, dulu sampai dengan hampir 30.000 rumah sakit yang ada. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menengah. Sekian banyak. Bayangkan segitu banyaknya rumah sakit yang ada, kemudian mencentralize mereka itu satu dengan yang lain gimana? Menyamakan salah satu sistem yang mereka gunakan secara bersamaan. Harus ada satu gebrakan yang memang dibuat oleh pusat. Kayak kemarin waktu COVID ya, salah satunya bagus tuh. Peduli Lindungi. Di situ kan bisa ketahuan, itu simpel aja, record orang pernah vaksin apa enggak. Itu kan dasar utamanya sederhana kan di situ kan. Ini orang pernah vaksin pertama, pernah vaksin kedua, ini vaksin ketiga. Tambahin aja fitur-fitur yang lain. Ini pernah kena ini pengobatan diberikan. Ini tanggal segini, ini hasilnya, ini obatnya. Itu kan tinggal nambahin kompleksitas dari fitur yang ada di situ. Dan terrecord kan. Semua orang wajib untuk melakukan download itu. Kemudian secara terintegrasi, ketika itu udah masuk, semua orang bisa akses ke sana. Nah, itu kan salah satu hal ya, yang memang perlu satu sistem untuk semua. Karena bayangkan sekitar 30.000 rumah sakit, terus mereka dengan masing-masing bikin tim IT masing-masing, membuat pola mereka sendiri,
ya itu sulit merubahnya. Nah, apalagi dokter-dokter itu kan banyak dokter yang senior ya, senior dokter yang lama, yang mungkin mereka itu masih menggunakan medical record yang manual. Lebih senang tulis, lebih senang ngecek, lebih senang buka-buka kertas. Kalau udah main komputer ribet, nggak ngerti dia, gaptek-gaptek banyak. Nah, itu salah satu kendala juga tuh, kenapa itu nggak bisa terlaksana. Jangankan di dokter di daerah ya, kita jangan bayangkan di daerah yang internetnya masih belum banyak, belum kuat. Di daerah Jakarta aja, di daerah Jakarta Timur tuh ada satu rumah sakit. Kebetulan anak IKIFA dan PKL di situ. Saya datang ke sana, bawa anak PKL ini beberapa orang, terus ngobrol-ngobrol sama apoteker di situ. Saya tanya, di situ udah pakai yang medical record ini belum? Resepnya sudah resep elektronik apa belum? Semuanya masih manual. Setiap bulan dia harus membuang berkarung-karung resep, bukan membuang, menyimpan berkarung-karung resep yang sudah ada. Itu resep disimpan. Kalau di dalam komputer kan gampang lihatnya lagi. Kalau itu kalau buat perlu lagi nyari-nyari segala macam kan susah tuh. Nah, kenapa? Karena dokternya di sini masih banyak yang di atas usia 50-an. 50-an yang memang gaptek sekali. Ketika mereka mau pakai medical record, bingung. Ketika mau menulis resep, nggak ngerti ngetik di komputer seperti apa. Dan salah dia tulis tangan aja. Nah, itu kan kendala ya. Banyak sekali kendala yang memang terjadi ketika ini mau dilakukan. Tambah lagi kalau misalnya internet di daerah wilayah tertentu nggak jalan, atau pasiennya sendiri, apakah Indonesia sudah segitu kuatnya mereka ngerti tentang ini mereka, tentang medical record mereka, terus mereka bisa berikan. Dan itu kan sifatnya juga konfidensial. Mana mau orang yang kemana-mana berobat diketahuan sakitnya. Jadi banyak faktor sebenarnya di sini. Faktor dari teknologinya, faktor dari tenaga kesehatannya, faktor dari pasiennya juga bisa. Dia pengen berobat ke satu rumah sakit, dia punya penyakit tertentu yang mungkin tanda kutip sedikit memalukan, misalnya ya, pernah mengalami penyakit infeksi eh, pada pria misalnya, pernah sifilis misalnya. Kan ke record kan, dia kan pengen menghilangkan recordnya itu. Jangan sampai dia berobat ke tempat lain, tapi itu ada terus historinya segala macam. Nah, itu dari sisi pasien juga mereka kadang-kadang kalau penyakit yang lain ya udah bikin baru lagi aja, atau misalnya nggak cocok satu rumah sakit, dia pindah ke rumah sakit yang lain. Banyak faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut. Kenapa nggak belum belum terrealisasi, belum terlaksana, belum bisa diaplikasikan? Karena memang nggak mudah ya membuat satu platform yang memang digunakan untuk semua dan mengcover kebutuhan semua. Untuk klinik-klinik, untuk rumah sakit yang standar, mungkin saya butuh nggak usah ribet-ribet deh. Di kayak gini aja udah cukup kok. Kalau rumah sakit di tempat klinik, coba lihat tuh. Medical record-nya standar banget kan. Pasien, alamat, segala macam, tindakan gini. Itu pasien rawat jalan, udah. Hanya itu mereka butuhkan. Ketika dibutuhkan platform yang ribet lagi, yang lebih banyak lagi, nggak semuanya bisa siap untuk melakukan. Sedangkan pengobatan tetap harus berjalan kan, pengobatan tetap harus ada. Bagaimana melakukan training-training, bagaimana mensosialisasikan si platform ini ke semua rumah sakit itu, mau berapa lama itu akan dilakukan. Sehingga ya sudah bikin aja masing-masing grup dibikin sendiri, masing-masing ini dibikin sendiri dengan punya mereka sendiri, sehingga yang familiar untuk mengerjakan, familiar untuk membaca, familiar untuk melakukan itu ya lingkungan mereka aja. Sehingga mereka tahu. Kita pun juga punya media sosial misalnya ya. Begitu udah ribet-ribet bingung kan, ini fungsinya buat apa, ini buat apa nih. Kadang-kadang kan kalau dibikinkan secara centralized, bisa digunakan untuk semua, pasti sistemnya itu mengakomodir kebutuhan dari yang simpel sampai dengan yang sulit sekalipun. Nah, apakah udah siap itu? Gimana merealisasikannya, bagaimana melakukan sosialisasi ke semua, bagaimana membuatnya. Nah, itu yang memang sampai saat ini masih masih belum ya. Nggak hanya di Indonesia, di luar pun juga begitu. Belum ada negara-negara yang memang punya satu informasi satu aja itu, tapi udah menggambarkan semua yang ada di wilayahnya. Itu belum ada sejauh yang saya tahu ya. Itu kendalanya sih, Fahmi. Terus solusinya gimana Pak kira-kira? Solusinya, kalau solusinya pasti ya,
yang satu internetnya memang sudah harus sangat-sangat siap. Satu dari sisi internet ya, karena pasien datang pun juga tidak lagi dia platformnya itu platform yang ada di pasiennya juga. Jadi pasiennya datang dengan satu, kalau kita bayangkan ya, mungkin dia punya chip tertentu yang kebaca kayak di scan aja, tek, dengan barcode dia ketahuan, oh ini semuanya, semua pasien apa siapa belum. Solusinya pasti meningkatkan penggunaan internet misalnya, meningkatkan paling dasar Indonesia itu pendidikan juga masih banyak sekali yang rendah. Jadi banyak hal yang perlu diperbaiki sih. Nggak mudah. Kenapa? Karena ketika menggunakan platform-platform seperti itu, orang-orang tua yang sakit, orang-orang yang jarang menggunakan internet, itu akan terkendala. Pastinya itu harus diperbaiki dulu. Secara SDM manusianya, rumah sakitnya, itu juga. Yang kedua memang perlu gebrakan tadi, gebrakan dari pusat ya. Biasanya kan pusat yang memulai. Daerah tuh akan ngikutin aja kok. Ikutin. Misalnya Kemenkes nih ngomong, kita akan bikin medical record nasional. Medical record-nya kita udah siapkan, nanti akan disosialisasikan dan digunakan untuk semua rumah sakit. Nah, itu kan harus punya bargaining power, harus punya kekuatan untuk bisa merubah sistem yang sudah ada di masing-masing tempat kan. Kalau fungsinya tetap sama dan tidak ada kelebihannya dibandingkan dengan yang ada sekarang, orang kan nggak mau. Kan ketika kita mau bikin suatu inovasi, kita mau bikin suatu hal yang baru, yang pertama kan pasti harus user friendly kan ya. Orang menggunakannya harus gampang, orang menggunakannya harus mudah. Kalau lebih jelimet kan orang malas, satu itu. Yang kedua, apa benefitnya dibandingkan dengan yang sudah ada sekarang? Kalau sama aja ngapain gitu kan? Investasi-investasi aja. Justru orang akan berpikir, wah ini proyek pusat lagi nih, jangan-jangan nanti apa nih, proyek apa nih tahun ini nih, bikin ribut atau apa. Itu kan macam-macam ya. Jadi harus ada memang sosialisasi yang menyeluruh dan platform yang harus dibuat itu memang betul-betul sangat siap dan sangat sangat ini ya, kuat gitu. Kenapa? Karena servernya untuk sekian puluh ribu rumah sakit, servernya dari Depkes doang, terus dia mau pakai yang di mana tuh servernya tuh? Itu harus ditingkatkan. Jadi dari sisi IT-nya juga harus semakin mantap. Semuanya harus dipersiapkan infrastrukturnya. Infrastrukturnya, SDM-nya, solusinya sih itu. Perbaiki infrastruktur, perbaiki SDM-nya, sosialisasi yang kuat, itu bisa terjadi. Tapi kalau enggak, ya sudah, kecil-kecil aja. Rumah sakit ini bikin sendiri, IT-nya bikin, ini bikin sendiri, gitu-gitu aja paling. Sampai kapanpun akan begitu. Sehingga kadang-kadang medical record-nya akan keputus ketika orangnya berobat ke beda rumah sakit. Solusinya satu lagi gimana? Ya pasiennya kalau mau berobat, ikutin di satu tempat tertentu. Tapi kadang-kadang kan pasien belum tentu rumah sakit itu ada di tempat dia pindah, misalnya ya. Dia biasa berobat di salah satu rumah sakit, pindah ke suatu kota, ternyata rumah sakit itu nggak ada. Otomatis keputus kan? Keputus pengobatannya, nggak ada lagi pengobatannya. Atau dulu ada satu pasien tuh, pasien yang gangguan fungsi jantung itu berobat di Amerika. Siapa dulu saya lupa siapa waktu itu ya. Ada orang dia berobat di sana, gangguan pada fungsi jantung, akhirnya dilakukan tindakan di sana. Setelah berobat di sana, dia balik ke Indonesia, menetap di Indonesia selama kurang lebih ya 2 tahunan lebih lah di Jakarta gitu. Nah, dari asuransi ada beberapa obat yang di asuransi Indonesia tidak tercover. Akhirnya nggak diberikan dan dokternya mengarahkan bukan ke arah sana. Ketika dia balik lagi ke sana ke Amerika, dokter sana marah-marah. Kenapa sih Indonesia? Padahal obat itu harus diberikan. Harus diberikan kenapa? Karena kalau nggak diberikan, ini dilihat kondisi pasiennya justru memburuk. Antikoagulannya nggak diberikan kontinu selama 2 tahun, setahun aja stop. Padahal harus 2 tahun minimal pengobatan. Begitu 2 tahun pasiennya balik ke sana, itu kondisinya nggak bagus gitu. Pas dicek ternyata seperti itu. Bayangkan kalau medical record-nya terintegrasi kan enak tuh. Harus diberikan pengobatan sekian lama. Tapi karena pindah negara, pindah tempat berobat, akhirnya pengobatannya terhenti durasi pengobatannya. Kalau enggak kan bisa telusuri kan kalau memang seperti itu. Ketahuan, oh ternyata seperti ini ya di area sana. Itu kan cuma sekedar informasi dari pasiennya. Ternyata di asuransi Indonesia tidak tercover karena pengobatannya beda. Jadi memang solusinya banyak hal yang perlu harus diperhatikan sih.
dari sisi infrastrukturnya, dari sisi pasiennya, dari sisi regulasinya, ya regulasinya harus kuat juga. Kalau regulasinya nggak kuat, ya akan sulit. Tapi setidaknya secara digital, ketika satu rumah sakit dengan rumah sakit lain terintegrasi aja, itu akan lebih enak tuh. Bisa nyambung loh gitu. Itu kan IT-nya harus kerjasama, kan bisa jadi. Walaupun kita beda rumah sakit, beda ini, tapi platform kita bisa saling terintegrasi, bisa aja. Minimal informasi-informasi yang krusial aja. Pernah sakit ini, pernah ini, segala macam. Di sana lanjutin lagi, boleh. Harusnya itu bisa tuh, harusnya ya. Asal memang ada MOU antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Kalau nggak ada MOU-nya, ya sulit juga ya. Karena mereka masing-masing pun keep informasi yang mereka dapatkan. Kadang-kadang di sana diagnosanya ini, rumah sakit ini ternyata diagnosanya beda. Terus pasien pilih yang mana? Kan trust juga di situ ya. Rumah sakit misalnya rumah sakit A nih, dia nggak sembuh di sini, salah diagnosa misalnya. Pas ke rumah sakit sana ternyata diagnosanya beda dan sembuh pasiennya kebetulan. Nah itu kan juga konfidensial ya, balik-balik konfidensial. Persaingan bisnis banyak sih. Gitu ya, Wahmi. Oke, siap, Pak. Oke, yang lain ada lagi mungkin? Farmasi klinis ini emang peran apoteker harus ada sih di situ ya. Meskipun nggak secara langsung direct, tapi dari rekam medis ini juga si apoteker juga bisa lihat sebenarnya perannya apa sih untuk melihat pengobatan pasien. Kalau yang pasien farmasi klinis yang ada di Bangsal, mereka kan dekat banget tuh dengan si rekam medis ini, karena rekam medis mereka bisa akses, mereka bisa lihat. Tapi kalau rekam medis rawat jalan kadang-kadang agak sulit ya. Rekam medis rawat jalan karena yang pengobatan ya hanya dokter dan yang lain-lain. Tapi kalau udah dirawat jalan dan farmasi klinisnya jalan di situ, itu sama-sama menganalisa, sama-sama melihat dari mulai data subjektif pada pasien ini sama data objektifnya. Subjektif itu berupa keluhan-keluhan yang dirasakan pasien, sedangkan data objektif berupa hasil-hasil lab. Dari situ baru di-assess nanti, dicek kira-kira terapi yang telah diberikan dokternya udah sesuai apa belum. Jangan-jangan terapi yang diberikan ini ada terapi yang tidak diberikan, atau justru ada diberikan tapi diagnosanya nggak ada, atau diberikan tapi dosisnya kelebihan, atau diberikan dosisnya kurang, atau diberikan tapi interaksi dengan obat yang lain. Macam-macam ya, drug related problem yang bisa dilihat dari rekam medis. Nah, itu yang perlu apoteker paham, perlu tidak hanya tahu juga sekedar obatnya saja, tapi juga tahu juga tentang penyakit tersebut sebenarnya penyakitnya seperti apa sih, itu perlu tahu. Bagaimana guideline terapinya, bagaimana evidence base dari penyakit obat-obatan yang digunakan, apa usulan nanti akan diberikan ketika memang melihat ada satu hal yang nggak pas di situ. Kan apoteker itu kayak koki ya, koki disuruh masak. Ini apa namanya resepnya, kamu bikin makanannya kan gitu kan. Udah jelas garamnya kebanyakan, udah jelas cabenya mungkin kebanyakan. Si koki kan harus tahu, ini kayaknya kepedesan deh, ini kayaknya terlalu asin deh. Itu harus kamera jalan. Begitu juga apoteker. Ketika mereka ngelihat resep apapun yang mereka terima, nggak serta mereka lakukan. Mereka kalau punya akses ke medical record, mereka bisa lihat, loh kok obatnya ini ya, kayaknya obatnya nggak pas, atau obatnya ada interaksinya, atau obatnya low dose ini, dosisnya terlalu rendah. Itu bisa didiskusikan pada saat meeting-meeting yang dijalani ya, atau langsung pada saat pengobatan berlangsung. Itu perannya dari mana? Karena manfaat dari salah satu dari rekam medis ini. Ya, itu saya rasa teman-teman cukup ya. Cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi saya absen dulu teman-teman. Dia Ayu. Dia ada nggak di Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dia Ayu? Hadir, Ada Bapak. ya? Oh, tapi namanya Silvi. Satu tempat ya? Satu tempat, Bapak. Oh, gitu. Oke. Anita Rahman, Hadir, Pak. Malah
Hadir, Pak. Muhammad Romli, Hadir, Pak. Yulita, dan Dia Ayuni. Travelina, Hadir, Pak. wah satu tempat juga nih. Mana tadi? Lulu, Hadir, Pak. Septi Berta, Hadir, Pak. Esti Nurmaya, ada? Hadir, Pak. Ayo dia, Hadir, Pak. Fahmi Rizky, Hadir, Pak. Ananda Sela, Hadir, Pak. Iskandar, Hadir, Pak. Nia, Hadir, Pak. Azahra, Hadir, Pak. Mutiara, Hadir, Pak. Nia Mulyani, Hadir, Pak. Septia Wafa, Hadir, Pak. Indah Oktavia, Hadir, Pak. Teguh, Hadir. Siti Askia, Hadir, Pak. Ilmi Aulia, Hadir, Pak. Sally, Hadir, Pak. Silvi, Hadir, Bapak. Deborah. Deborah hadir, Pak. Oke. Yep. Jadi semua ya. Oke, saya rasa cukup ya hari ini. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, saya wabarakatuh. izin Terima left. kasih, Pak. Thank you.